Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Juanda semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Di sini kami akan belajar dan menjelaskan tentang aksiologi, kemudian peranan bahasa dan matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya, di sini perkenalkan saya Via Damayanti, dan teman-teman menonton video ini jangan lupa like and subscribe ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak? Apa sih itu aksiologi filsafat? Jadi teman-teman, aksiologi ini berasal dari kata Yunani. Berarti aksios artinya yaitu sesuai atau wajar. Sedangkan logos berarti artinya ilmu. Nah, jadi aksiologi dapat dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi ilmu atau nilai adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Menurut Katsow pada tahun 1992. Menurut Katsow pada tahun 2004 menyatakan bahwa pertanyaan mengenai hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 macam cara. Pertama, subjektivitas, kedua, objektivisme logis, dan terakhir, ketiga, objektivisme metafisik. Dan di sini ada fungsi aksiologi. Pertama, yaitu menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan menemukan kebenaran yang hakiki. Kedua, dalam pemilihan objek, penelaahan dapat dilakukan secara etis, tidak mengubah kodrat manusia dan tidak merendahkan martabat manusia. Dan ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan diarahkan dapat meningkatkan taraf hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari mahasiswa PGSD dari Unida Bogor. Mengenai tugas dari Bapak Omon tentang filsafat, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam aksiologi. Langsung saja. Pertama, pendekatan-pendekatan dalam aksiologi adalah pertama, nilai-nilai merupakan kenyataan-kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai yang dimaksud dalam filsafat adalah bahwa hasil dari pemikiran atau hasil dari menduga-menduga manusia tentang kejadian di dunia ini. Karena ditinjau dari segi ontologi, maka tentang kejadian di dunia ini. Nah, hasil dari pemikiran-pemikiran manusia atau dalam kenyataannya, pemikiran dalam segi faktanya jadi diambil ilmu dari segi faktanya, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Jadi maksudnya adalah bahwa sesuatu yang terjadi di dunia ini memang bisa dipikirkan tentang asal muasalnya, tapi kalau tentang ruang dan waktu, kapan penciptaannya, kapan kejadiannya, itu belum bisa dipastikan. Bahkan ilmu ilmu IPA pun belum bisa memastikan dengan jelas bahwa kejadian di dunia ini. Yang kedua, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Jadi nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Jadi nilai itu kalau dalam filsafat kan tadi diartikan sebagai hasil dari penalaran lah. Jadi hasil dari pemikiran manusia yang memang memiliki kecerdasan yang lebih, itu kalau dalam filsafat hasil dari memang pemikiran manusia. Jadi tidak emang pakai seperti itu, tapi dalam pemikiran manusia sesuai dengan secara jelas. Yang ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Nah, tadi bahwa sebelumnya bahwa manusia menduga-duga, manusia mempunyai pendapat masing-masing. Nah, tapi pendapat di sini dari hasil penelitian mereka ada unsur objektif. Jadi hasilnya emang hasil dari penelitian. Yang kedua, hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu. Aksiologi tadi bahwa aksiologi yang kesimpulan dari arti aksiologi adalah kewajaran di alam ini, jadi kejadian alam lah. Apa hubungannya dengan filsafat ilmu? Aksiologi memberikan jawaban untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Jadi aksiologi memberikan
gambaran bahwa untuk apa ilmu itu dipergunakan, karena filsafat kan asalnya ilmu itu filsafat, jadi hasil dari pemikiran. Seperti contoh matematika itu dipergunakan untuk apakah jual beli ataukah pembuatan gedung atau seperti apa. Nah itu aksiologi mengatur itu semua lah, bahwa setiap ilmu dipergunakan secara berbeda-beda. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah nilai? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan nilai? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma nilai? Nah, jadi emang hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu itu adalah bahwa kan tadi filsafat ilmu itu asal. Jadi setiap ilmu itu dipergunakan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi diatur. Seperti tadi matematika yang dipergunakan untuk jual beli, atau ilmu IPA, sains dipergunakan untuk meneliti alam-alam ini atau apa unsur yang ada di alam ini, atau seperti ilmu sosial yang dipergunakan untuk mempelajari bagaimana tentang manusia berhubungan dan yang lain-lain. Nah seperti itu, hanya seperti itu saja. Hanya itu yang tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Cukup rumit penjelasannya karena filsafat emang susah, pelajaran filsafat emang sedikit lebih susah. Hanya orang yang mungkin yang mempunyai kecerdasan lebih lah bisa menjelaskan dengan jelas, dan penjelasan saya mungkin tidak dimengerti atau sedikit ngawur, maka mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Fitriana Lestari. Di sini saya akan membahas tentang peranan bahasa Indonesia dan matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya akan membahas tentang peranan bahasa Indonesia dan matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, peranan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa merupakan budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berpengaruh. Apabila suatu masyarakat berkembang dengan baik, maka bahasanya pun akan berkembang dengan baik. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu bahasa dapat berkembang dengan baik apabila masyarakat memberikan perhatian yang positif. Sebaliknya, apabila masyarakat mengacuhkan atau melupakan bahasa, maka bahasa itu akan musnah, atau setidaknya bahasa itu sulit untuk berkembang. Nah, apa sih peranan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Bahasa berfungsi sebagai wahana untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan sekecil-kecilnya, sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Yang kedua yaitu tentang peranan matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja sih peranannya? Yang pertama, matematika sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Tanpa bekal matematika yang baik, maka sedikit sekali ilmu pengetahuan alam modern untuk dapat dipelajari. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan alam dinyatakan dalam bahasa matematika. Karena matematika ini bersifat dinamis, maka ilmu pengetahuan alam lainnya pun banyak menggunakan matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Nah, yang kedua yaitu matematika mengajak berpikir logis. Dan yang ketiga yaitu matematika, logika, dan deduktif dalam sains.